menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jula, apa saja inisiatif kami yang ada di MotoGP ini sebenarnya kami ingin melengkapi bahwa message yang mau kami sampaikan tidak hanya kita memberikan layanan dengan dukungan jaringan yang bagus, tetapi kita juga lengkapi dengan inisiatif sosial, karena kami menganggap bahwa event Mandalika MotoGP ini sangat prestisius dan sangat membanggakan, harus kita manfaatkan bersama. Sebagai orang Lombok bangga lah ya memiliki event sebesar ini. Di Jakarta nggak ada, di Jawa nggak ada. Nah, apa sih yang mau kita bawa di sini? Kita memanfaatkan momen ini untuk campaign mengenai kepedulian lingkungan. Mungkin sebagai gambaran teman-teman dulu bahwa Indosat baru 2 tahun ini kita peduli lingkungan di CSR-nya. Sebelumnya kita biasanya CSR kita berfokus kepada literasi digital atau teknologi. Nah, kebetulan dalam 2 tahun ini dengan pengembangan teknologi telekomunikasi dan IT, kita menemukan bahwa ada beberapa hal yang sifatnya teknologi bisa kita manfaatkan untuk lingkungan. Salah satunya adalah kita lakukan melalui program ini. Kalau kampanye namanya Trash Free Race, ini yang dibikin Mbak Ayu ini. Pinter-pinter Ayu bikin supaya, kenapa? Karena Ayu melihat bahwa di Mandalika ini kan banyak ekspatriat atau orang asing yang datang ya. Jadi memang kita mau bikin movement yang juga dipahami sama mereka. Bukan karena kita mau pakai bahasa asing, enggak, karena ini momennya momen internasional. Jadi ini nama kampanye Trash Free Race, artinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan arena balapan yang bebas dari sampah, gitu ya. Sampah itu kelemahan Indonesia sebenarnya di mana-mana, dan image itu bisa mempengaruhi image kita secara ke global, ke internasional gitu. Jadi dengan kampanye bertajuk Trash Free Race ini kita wujudkan dalam program yang namanya tukar sampah menjadi pulsa. Apa sih sebenarnya ini? Ini adalah program CSR untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, hidup sehat, sekaligus dengan bagaimana memanage dan memilah sampah dan mengolahnya kembali sehingga bermanfaat. Karena sampah kalau tidak diolah kembali tidak bisa didaur ulang, harus bisa diolah untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, gitu ya. Nah, ini namanya kalau teman-teman lihat di sini adalah Dropbox tukar sampah jadi pulsa. Ini yang kita lakukan dari tahun lalu. Sebagai informasinya dulu, kita tahun lalu membuat program ini dengan percontohan yang ada di Mall de Bogor. Jadi apa sih ini Dropbox? Nextnya boleh. Jadi gini, ini adalah vending machine. Masyarakat, teman-teman tahu yang namanya plastik, terutama botol minuman. Plastik adalah sampah yang paling susah untuk didaur ulang dan membutuhkan waktu yang berpuluh-puluh tahun kemudian untuk bisa kembali ke asalnya secara organik, gitu ya. Nah, yang kedua juga plastik ini adalah limbah terbesar kedua setelah sisa makanan. Ternyata setiap hari itu yang tertinggi adalah limbah makanan yang diproduksi oleh masyarakat kita semua nih. Kemudian yang kedua ternyata plastik. Baru setelah itu ada kertas, ada kayu, ada yang lain-lain, gitu ya. Nah, sudah jumlahnya banyak, tidak bisa diurai. Itu yang menginspirasi kami untuk bagaimana sampah-sampah ini bisa didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Akhirnya kita keluar program ini namanya tukar sampah menjadi pulsa. Semudah kita membuat mesin ini yang bisa membaca nanti prosesnya. Masyarakat membawa botol plastik, kemudian dia datang ke sini, dia akan masukkan ke mesin ini, dan sebagai komplimennya akan mendapatkan pulsa atau paket data, gitu ya. Nah, sampah-sampah ini gimana nih setelah kita kumpulkan? Tentu saja tidak mungkin dibuang karena itu cuma pengalihan tempat aja. Kita menggandeng mitra-mitra UMKM terutama yang bisa mengolah plastik ini atau botol ini menjadi barang yang lebih berguna lagi untuk didaur ulang. Nah, produksinya macam-macam. Karena itu ini suatu siklus yang kita lakukan. Kita memiliki partner, kalau di Lombok namanya Mataram namanya Konplus, dia menjadi partner kita. Setelah semua botol-botol sampah kita kumpulkan, kemudian kita akan bawa ke tempat beliau untuk didaur ulang menjadi bahan paving blocks. Nah, sebelum ke sana lebih lanjut mungkin di sini dilanjutkan dulu beberapa yang kita lakukan di Mandalika. Jadi kita punya vending machine namanya sampah menjadi pulsa Dropbox. Ini menyediakan vending machine khusus untuk menukar botol plastik. Tidak hanya itu sebenarnya, berkaitan dengan Mandalika ini kita juga menyediakan tempat sampah khusus. Penempatan 5 tempat sampah khusus botol plastik di lokasi strategis yang ada di Kuta dan Mandalika.
Kemudian kita juga selain itu kan nggak mungkin cuma di tempat aja, nggak ada di campaign kan, orang-orang biar lebih tahu semuanya. Kita apalagi yang datang ke Mandalika, kita juga melakukan campaign dan mengajak lebih banyak orang untuk melakukan ini. Nah, ini adalah daur ulang sampahnya yang menjadi paving block yang kita lakukan di Mandalika, gitu ya. Next yuk. Jadi gini, untuk program ini kami mengengage banyak partner tentu saja. Jadi kami nggak berdiri sendiri. Tentu saja untuk bisa mensukseskan program ini kita kolaborasi. Kami mengajak pihak banyak untuk ada pelanggan Indosat, komunitas startup dan universitas komunikasi lingkungan dan juga masyarakat untuk berpartisipasi di sini. Caranya bagaimana? Semudah datang ke Dropbox mesin ini, kemudian Bapak Ibu sekalian membawa sampahnya botol plastik. Dipastikan dan betul boleh dihabisin Pak, nanti kita coba di sana. Kemudian teman-teman jangan lupa membawa kartu Indosat AM3 maupun TRI, boleh salah satunya atau kedua-duanya kalau mau didaftarkan, tetapi harus dalam kondisi aktif. Nah, kalau belum ada harus beli, harus punya dulu, kalau enggak minta Mbak Ayu. Jadi itu dengan kartu itu kemudian datang ke Dropbox, kemudian melakukan ini, habisin ada ini ya urutannya ya. Nah, jadi gini, kunjungi Dropbox mesin sampah menjadi pulsa di sekitar sirkuit Mandalika. Ada satu kita taruh di sana. Kemudian bawa botol plastiknya. Yang pertama adalah pastikan nomornya aktif. Setelah aktif, kita lakukan registrasi, memasukkan nomor telepon kita, AM3 maupun TRI. Gunanya apa? Karena nomor-nomor ini yang kita pastikan memang teman-teman nanti kalau dapat pulsa diisikan ke nomor tersebut. Nah, setelah itu, setelah memasukkan nomor sesuai dengan perluan data konsumen ya, kita membuat disclaimer di sini untuk menjelaskan bahwa ketika kita meminta data teman-teman semuanya, kami meminta persetujuannya sekaligus menjelaskan bahwa nomor ini akan di-keep, dijaga dan di-maintain hanya untuk program ini saja. Ini disclaimer agak panjang, nanti bisa dibaca, tapi intinya seperti itu. Apabila teman-teman setuju, maka langsung klik agree setuju. Setelah setuju itu baru akan teman-teman mendapatkan verifikasi OTP untuk ke nomor yang ini ya, verifikasi untuk dikirimkan kemudian dimasukkan ke dalam situ OTP-nya. Nah, setelah itu selesai baru kita mulai untuk memasukkan botol sampahnya. Tekan start, berapapun yang dibawa botol plastiknya, tapi pastikan kering ya, tidak ada air atau kotor yang lain. Kemudian dimasukin aja, bawa 10, masukin 10, bawa 5, masukin 5, 15, masukin aja semuanya. Setelah itu tekan N, maka ini akan muncul notifikasi berapa botol yang sudah masuk. Tadi yang barusan masukin. Ini contohnya 9 yang dimasukin. Setelah itu di halaman berikutnya akan ada status transaksi. Kalau baru pertama ya akan muncul status 9. Tetapi kalau teman-teman sudah melakukan sebelumnya, maka jumlah di sini akan akumulatif. Sejak pertama dilakukan dengan menggunakan identitas nomor AM3 maupun TRI tadi yang sudah diregistrasikan. Nah, setelah itu akan muncul jumlah poinnya di sini. Jadi ini adalah akumulasi yang akan sejauh poinnya belum diambil rewardnya, itu akan terakumulasi terus statusnya di sini. Jadi masing-masing punya data. Setelah itu akan ditanya mau ditukar atau tidak. Kalau memang mau ditukar saat itu poinnya, maka tulis ditukar akan keluar QR code. QR code ini tinggal di scan. Setelah itu tinggal pulsanya akan masuk ke nomor teman-teman sekalian. Gitu kira-kira, sesimpel itu prosesnya. Dan itu sudah kita coba di kota-kota lain dan itu memang antusiasme masyarakat sangat tinggi sekali. Bayangkan sampah bekerja di pulsa. Sampah itu kan untuk dibuang ya, tapi jangan dibuang. Ini ada dapat rewardnya, dapat komplimen dengan memasukkan dalam box ini. Nah, sistem poinnya bagaimana? Sistem poinnya adalah satu botol yang dimasukin itu akan dikonversi menjadi 50 poin di dalam mesin ini. Nah, 50 poin ini nanti dikumpulin di akumulasi. Pada saat dia sudah mencapai 1000 poin, itu akan bisa dikonversi menjadi pulsa atau pakai data senilai Rp1.000, gitu ya di sini. Nah, khusus untuk Mandalika besok yang mungkin teman-teman nanti bisa coba, karena ini pertama kali campaign, kami bikin promosi kayak bikin produk aja, kita promosi satu botol pertama kali teman-teman masukin akan langsung mendapatkan 1000 poin. Jadi tidak harus akumulasi dulu. Nah, setelah itu berikutnya baru akan jadi catatan di sini diakumulasi, gitu kira-kira. Next.
Oke, jadi intinya mungkin message-nya yang mau kami sampaikan juga adalah mungkin dari penjelasan ini, kok pulsanya cuma segitu sih, kok begini dan sebagainya. Sebenarnya begini teman-teman, ini kan gerakan social movement. Message yang kami mau sampaikan adalah bagaimana kita dengan program ini bisa membangun habit dari atau kebiasaan dari masyarakat untuk bisa memanage sampah dan hidup bersih dan menjaga lingkungan sekaligus, gitu ya. Kalau kita bisa melakukan itu, kemudian dilihat sama anak kita, generasi berikutnya, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Ini sebenarnya yang mau kita bangun habit itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya ini adalah gerakan sosial yang tentu saja tidak bisa kami lakukan sendiri, gitu ya. Apalagi kami sebagai perusahaan telekomunikasi, kita bukan penghasil atau produsen botol minuman atau botol apapun yang bisa dimasukkan program ini. Intinya adalah kami memulai ini dengan teknologi dan harapannya itu menginspirasi pihak-pihak lain untuk ikut juga mendukung program ini dan syukur-syukur join atau membuat program yang sama. Semakin banyak yang melakukan ini, bayangkan kalau misalnya sekian perusahaan minuman mineral misalnya melakukan ini masif, bayangkan social movement dan impact besar yang akan terjadi seperti apa, kan gitu ya. Itu yang kami mau bawa. Jadi mungkin berapa sih nilainya, cuma harus ngumpulin sekian botol dulu baru dapat konversi pulsa sekian nilainya. Kami berharap bahwa itu tidak menjadi fokus dari masyarakat, tetapi lebih melihat message-nya dan melakukan itu sebagai suatu hal kebiasaan bagus yang bisa kita tularkan, kita turunkan ke generasi berikutnya supaya lingkungan kita menjadi lebih bersih.